Jadi, di video sebelumnya kita sudah sama-sama mengupas alasan di balik fenomena unik itu, kenapa menjaga jarak, kenapa sedikit menarik diri dan tidak terlalu mengejar, justru bisa memantik rasa penasarannya, bahkan ketertarikannya. Kita sudah bicara soal psikologi di baliknya, soal nilai diri, soal misteri. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi, ke bagian yang mungkin paling sering bikin kamu bertanya-tanya, bahkan mungkin sedikit cemas atau penasaran setengah mati. Pertanyaan besarnya adalah, ketika kamu benar-benar melakukannya, ketika kamu mengambil langkah berani itu untuk tiba-tiba menghilang sejenak dari radarnya, tidak lagi mengirim pesan pagi, tidak lagi merespons secepat kilat, tidak lagi selalu ada. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam pikirannya? Apa gejolak perasaan yang mungkin dia alami di sana, di balik layar ponselnya, di dalam hatinya? Mungkin saat ini kamu sedang dalam fase itu. Kamu sudah mencoba menarik diri, dan sekarang kamu dihantui pertanyaan, apakah dia sadar? Apakah dia peduli? Atau jangan-jangan dia baik-baik saja tanpaku? Rasa ingin tahu ini wajar sekali, kawan. Apalagi jika selama ini kamu merasa sudah memberikan begitu banyak perhatian, tapi rasanya seperti tidak pernah cukup dihargai. Seperti usahamu dianggap angin lalu. Kamu merasa tidak dianggap, tidak dimengerti. Dan sekarang, kamu butuh semacam validasi, semacam jawaban, apakah keputusanmu untuk memberi jarak ini membawa dampak atau tidak. Mari kita coba selami bersama, kita bedah perlahan-lahan 9 kemungkinan tahapan perasaan yang sangat mungkin dialami seorang cewek ketika cowok yang biasanya hadir secara konsisten tiba-tiba lenyap dari peredaran hidupnya. Ingat, ini adalah kemungkinan, sebuah alur emosi yang bisa terjadi, bukan jaminan pasti. Setiap orang unik, setiap hubungan punya dinamikanya sendiri. Tapi dengan memahami pola umum ini, setidaknya kamu bisa mendapatkan sedikit gambaran, sedikit ketenangan, atau mungkin pemahaman baru tentang apa yang sedang terjadi. Perasaan pertama, bingung, confusion. Ini biasanya adalah reaksi paling awal. Ketika pola rutinitas terganggu, reaksi pertama adalah kebingungan. Jika kamu biasanya adalah orang yang rajin mengirim pesan selamat pagi, menanyakan kabarnya, atau merespons ceritanya dengan cepat, lalu tiba-tiba semua itu berhenti total, dia pasti akan merasa ada yang aneh. Pikirannya mungkin akan seperti ini. Loh, tumben sekali dia tidak ada kabar, biasanya jam segini sudah muncul notifikasinya. Atau, kemarin sepertinya baik-baik saja, kenapa hari ini dia diam saja ya? Kebingungan ini muncul karena ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, ada kebiasaan yang tiba-tiba diputus. Ini bukan berarti dia langsung merasa kehilangan, tapi lebih kepada rasa heran, karena ada sesuatu yang tidak berjalan seperti biasanya. Otaknya mendeteksi anomali, sebuah penyimpangan dari pola yang sudah terbentuk. Perasaan kedua, penasaran, curiosity. Setelah fase bingung mereda sedikit, biasanya akan muncul benih-benih rasa penasaran. Kebingungan tadi memicu pertanyaan, dia sedang apa ya sebenarnya? Kenapa dia tidak menghubungiku? Apakah terjadi sesuatu padanya? Rasa penasaran ini adalah kelanjutan alami dari kebingungan. Pikiran manusia tidak suka dengan ketidakpastian atau informasi yang hilang. Dia mungkin akan mulai memeriksa profil media sosialmu secara diam-diam, melihat kapan terakhir kamu aktif, atau mungkin bertanya kepada teman bersama, jika ada. Rasa penasaran ini penting, kawan. Karena inilah awal dari dia mulai memikirkanmu secara aktif, bukan lagi secara pasif menerima kehadiranmu. Kamu yang tadinya mungkin hanya bagian dari rutinitasnya, kini menjadi sebuah teka-teki kecil yang perlu dia pecahkan. Ini adalah momen di mana ruang yang kamu ciptakan mulai diisi oleh pikirannya tentang dirimu. Ingat poin tentang misteri di video kita sebelumnya? Nah, disinilah itu mulai bekerja. Perasaan ketiga, sedikit kesal atau terganggu, slightly annoyed or irritated. Tahap ini mungkin muncul, terutama jika dia sudah sangat terbiasa dengan perhatianmu, atau mungkin sedikit banyak merasa berhak atas waktumu. Jika dia sudah menganggap kehadiranmu sebagai sesuatu yang pasti ada, ketidakhadiranmu bisa terasa mengganggu.
Dia mungkin berpikir, ini orang sengaja menghilang atau bagaimana sih? Tidak sopan sekali. Atau, apa maksudnya tiba-tiba diam begini? Mau main tarik ulur? Perasaan kesal ini seringkali muncul dari ego yang sedikit terusik, atau rasa nyaman yang terganggu. Dia mungkin tidak suka kehilangan kendali atau kepastian yang selama ini kamu berikan. Reaksi ini, meskipun negatif, sebenarnya menunjukkan bahwa kehadiranmu sebelumnya memang memiliki dampak, meskipun mungkin dia tidak menyadarinya atau tidak menunjukkannya. Perasaan keempat, penyangkalan atau mencari alasan, denial or rationalization. Jika rasa penasaran atau kesal tidak menemukan jawaban, atau jika dia belum siap mengakui bahwa ketidakhadiranmu berarti sesuatu, pikirannya mungkin akan masuk ke mode penyangkalan atau rasionalisasi. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis untuk mengurangi ketidaknyamanan. Dia akan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan masalah besar. Dia pasti sedang sibuk sekali dengan pekerjaannya. Mungkin dia sedang ada masalah keluarga yang penting. Bisa jadi ponselnya rusak atau hilang. Dia mencari alasan-alasan logis atau terdengar logis untuk menjelaskan ketidakhadiranmu, agar dia tidak perlu menghadapi kemungkinan bahwa ini ada hubungannya dengan dirinya atau hubungan kalian. Ini adalah cara otaknya untuk sementara waktu menunda konfrontasi dengan emosi yang mungkin lebih dalam. Perasaan kelima, khawatir atau cemas, worried or concerned. Jika ada benih-benih kepedulian atau koneksi yang tulus di antara kalian sebelumnya, fase penyangkalan ini bisa bergeser menjadi rasa khawatir yang genuin. Apalagi jika kamu menghilang cukup lama tanpa penjelasan apapun. Pikirannya bisa berubah menjadi, jangan-jangan dia sakit? Apakah dia mengalami kecelakaan? Semoga dia baik-baik saja. Rasa khawatir ini berbeda dengan rasa kesal tadi. Ini menunjukkan adanya tingkat kepedulian yang lebih dalam. Dia tidak lagi hanya memikirkan bagaimana ketidakhadiranmu memengaruhi dirinya, tapi mulai memikirkan kemungkinan buruk yang terjadi padamu. Jika dia sampai pada tahap ini, itu bisa menjadi indikasi bahwa kamu memang memiliki tempat khusus di hatinya, melampaui sekadar teman chat biasa. Perasaan keenam, meragukan diri sendiri, self-doubt. Ini adalah fase yang cukup krusial dan seringkali menyakitkan bagi pihak yang ditinggalkan. Ketika semua alasan eksternal sudah dipikirkan dan tidak ada jawaban, pikiran seringkali berbalik ke dalam diri sendiri. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia penyebabnya. Apa aku ada salah bicara waktu terakhir kali kami ngobrol? Apakah sikapku kemarin membuatnya tidak nyaman? Jangan-jangan dia marah padaku karena sesuatu yang aku lakukan atau katakan? Apakah aku memang tidak cukup menarik baginya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena ketidakpastian. Dia mencoba mencari kendali atau penjelasan atas situasi yang tidak dia pahami, dan seringkali menyalahkan diri sendiri terasa lebih mudah daripada menerima ketidakpastian. Fase ini menunjukkan bahwa dia mulai menginternalisasi ketidakhadiranmu, menghubungkannya dengan nilai atau perilakunya sendiri. Dan di titik ini kawan, keputusanmu untuk menarik diri, meskipun mungkin sulit bagimu, sebenarnya sedang melakukan tes alami. Bukan tes yang sengaja kamu rancang untuk menyakitinya, tapi tes tentang kedalaman koneksi kalian. Reaksinya di fase ini bisa menunjukkan banyak hal. Perasaan ketujuh, mulai merasa kehilangan, starting to miss you. Setelah melewati berbagai gejolak emosi awal, dari bingung hingga meragukan diri sendiri, kekosongan yang ditinggalkan oleh kehadiranmu mulai terasa lebih nyata. Disinilah perasaan kehilangan yang sesungguhnya mulai muncul. Dia mungkin tiba-tiba menyadari betapa seringnya dia dulu bertukar cerita denganmu. Betapa menyenangkannya obrolan kalian. Betapa kamu selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya. Sekarang, kebiasaan itu hilang. Rutinitas itu kosong. Kok sepi ya tidak ada pesan darinya? Biasanya kalau ada kejadian lucu begini, aku langsung cerita ke dia. Aku jadi kangen bercanda dengannya. Perasaan kehilangan ini adalah manifestasi dari prinsip kelangkaan yang kita bahas sebelumnya. Sesuatu baru terasa berharga ketika sudah tidak ada. Kehadiranmu yang dulu mungkin dianggap biasa saja,
kini menjadi sesuatu yang dirindukan. Dia mulai menyadari nilai dari interaksi kalian, nilai dari kehadiranmu dalam hidupnya, justru karena kamu tidak lagi ada di sana secara konstan. Ini adalah titik balik penting, di mana apresiasi terhadapmu bisa mulai tumbuh. Perasaan kedelapan, baper atau tertarik lebih dalam, getting emotionally invested, more interested. Rasa kehilangan dan kerinduan itu bisa menjadi pupuk bagi perasaan yang lebih dalam. Istilah populernya, dia bisa mulai baper alias bawa perasaan. Jarak dan waktu yang kamu berikan memberinya ruang untuk tidak hanya merindukan interaksi, tapi juga merenungkan tentang dirimu sebagai pribadi. Dia mungkin mulai membayangkan skenario-skenario berbeda, mengingat kembali momen-momen menyenangkan bersamamu. Bertanya-tanya bagaimana rasanya jika hubungan kalian bisa lebih dari sekadar teman. Rasa penasaran di awal kini bisa berubah menjadi ketertarikan yang lebih romantis. Dia mungkin mulai mempertimbangkan untuk menghubungimu lebih dulu, atau memberikan sinyal-sinyal halus jika kalian kebetulan bertemu atau berinteraksi di tempat lain. Jarak yang kamu ciptakan itu memberinya kesempatan untuk melihatmu dari sudut pandang yang berbeda, bukan lagi sebagai pria yang selalu mengejar, tapi sebagai seseorang yang memiliki nilai, yang kepergiannya ternyata meninggalkan dampak emosional. Ketidakpastian tentang perasaanmu juga bisa membuatnya semakin ingin mencari tahu, semakin ingin mendapatkan kepastian, yang pada gilirannya meningkatkan investasi emosionalnya. Perasaan kesembilan, menyesal atau merasa kehilangan kesempatan, regret or feeling of lost opportunity. Ini adalah tahap yang mungkin terjadi jika dia benar-benar menyadari nilai dirimu setelah kamu menghilang, terutama jika sebelumnya dia mungkin sedikit cuek atau menganggapmu remeh. Penyesalan bisa muncul. Kenapa dulu aku tidak terlalu menanggapinya ya? Seharusnya aku lebih menghargai perhatiannya waktu itu. Mungkin aku sudah melewatkan kesempatan dengan orang yang baik. Perasaan ini muncul ketika dia membandingkan kondisi saat ini tanpa kehadiranmu dengan kondisi sebelumnya dan menyadari bahwa dia mungkin telah kehilangan sesuatu atau seseorang yang berharga. Penyesalan ini bisa menjadi motivasi kuat baginya untuk mencoba memperbaiki keadaan atau setidaknya menunjukkan perubahan sikap jika ada kesempatan kedua. Tentu saja, tidak semua cewek akan melewati ke-9 tahap ini atau melewatinya dengan urutan yang sama persis. Ada yang mungkin berhenti di tahap bingung atau kesal, lalu melupakanmu. Ada yang mungkin langsung khawatir, ada juga yang mungkin tidak merasakan apa-apa sama sekali, dan itu juga merupakan sebuah jawaban penting untukmu, kawan. Jawaban bahwa mungkin selama ini, investasimu memang belum menyentuh hatinya. Dan keputusanmu untuk menarik diri adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan dirimu dari kekecewaan yang lebih dalam. Memahami kemungkinan perasaan ini bukan untuk memberimu harapan palsu atau membuatmu merasa di atas angin. Tujuannya adalah untuk memberimu perspektif, untuk membantumu memahami bahwa tindakanmu menarik diri jika dilakukan dengan alasan yang benar, yaitu untuk menjaga harga diri dan menciptakan dinamika yang lebih sehat, bukan untuk manipulasi jahat, bisa memicu berbagai reaksi emosional yang kompleks di pihak lain. Dan yang terpenting, kawan, apapun reaksinya dia, entah dia mencariimu, marah, khawatir, atau bahkan diam saja, itu semua adalah informasi berharga. Informasi yang membantumu mengukur seberapa besar sebenarnya tempatmu di hidupnya selama ini. Keputusanmu untuk berani memberi jarak, untuk tidak lagi terus-menerus berada di posisi mengejar, adalah sebuah tindakan penghargaan terhadap dirimu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kamu punya standar, punya kehidupan, dan tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada validasi orang lain. Itu adalah kekuatan. Kamu mungkin merasa lelah selalu menjadi pihak yang berusaha lebih keras, merasa tidak dihargai, merasa usahamu sia-sia. Aku mengerti perasaan itu. Kita semua pernah berada di sana. Tapi dengan memahami dinamika ini, kamu bisa mulai mengubah pola itu. Kamu bisa mulai beroperasi dari tempat yang lebih kuat, tempat yang lebih menghargai dirimu sendiri. Bagaimana pengalamanmu sendiri? Apakah kamu pernah berada di posisi ini? Mencoba menghilang sejenak dan bertanya-tanya apa reaksinya?
Atau mungkin kamu punya cerita dari sudut pandang sebaliknya. Aku sangat ingin mendengar ceritamu, pemikiranmu, di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan ruang ini tempat berbagi dan belajar bersama. Kalau obrolan kita kali ini terasa kena di hatimu, kalau kamu merasa sedikit lebih tercerahkan, atau setidaknya merasa tidak sendirian dalam perasaanmu, akan sangat berarti jika kamu meninggalkan jejak dengan menekan tombol suka. Dan tentu saja, jika kamu ingin terus melanjutkan perjalanan kita dalam memahami jejak-jejak pemikiran manusia, dinamika hubungan, dan pengembangan diri seperti ini, pastikan kamu sudah menjadi bagian dari komunitas jejak pemikiran dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar kita bisa terus terhubung di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Ingat, memahami bukan untuk mengendalikan, tapi untuk bertumbuh. Sampai jumpa di jejak pemikiran selanjutnya.